Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, apa kabar Bang Nuim? Wah, bagaimana cuaca di Melbourne hari ini? Atau di Melbourne, di luar Melbourne Bang Nuim? Dingin. Dingin. Masya Hari Allah. barangkali maksimum 19. Iya. 19 ya, Masya Allah. Oh, makanya itu ya, si pembunuh di mall itu, orang bingung kok ada orang pakai jersey di tengah musim dingin ini. Akhirnya baru tahu, agak sakit jiwa rupanya dia ini. Apa yang terjadi? Nampaknya banyak pula orang sakit jiwa di sana gitu Bang Nuim ya. Saya pikir Barangkali di mana-mana. Iya, saya Bahkan pikir ada di satu yang barangkali merisaukan kita, merisaukan barangkali banyak orang di Indonesia. Menurut suatu kajian iya. yang dilakukan terutama di tempat seperti di Ghana ya, di Afrika, Iya. itu banyak anak-anak muda yang sakit jiwa karena melihat korupsi gitu. Masya Jadi Allah. korupsi itu menimbulkan sakit jiwa katanya. Entah apa sebabnya, mungkin mereka marah atau mereka merasa bahwa kesempatan mereka berkurang karena sudah ditilap, sudah dicuri oleh orang yang korupsi. Tapi korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya sakit jiwa di kalangan anak-anak muda di Ghana, di Afrika katanya. Nah, itu dia. Memang ini masalah sakit jiwa pun menjadi sorotan ketika awal Perdana Menteri Israel ini Benyamin Netanyahu ini membuat sebuah langkah catur yang luar biasa. Ini juga bagian dari kelainan jiwa kah? Atau kalau seorang pemimpin sakit jiwa naik ke panggung pemimpin menjadi sebuah bahaya luar biasa? Bukan begitu Bang Nuim? Melihat perkembangan di Timur Tengah. Gimana Bang? Kalau Netanyahu ini ada masalah pribadi juga, bukan hanya sakit jiwa, tapi dia punya masalah dengan hukum. Dia punya masalah dengan hukum. Dan ini sekarang sedang tersendat. Jadi dengan keadaan seperti sekarang ini, seperti ya katakanlah macam keadaan darurat, maka kasusnya akan tertunda terus. Jadi tidak akan diperiksa oleh pengadilan, masih tertunda terus. Jadi ada yang mengatakan mungkin ini diperlarut hanya untuk menunda-nunda agar jangan sampai pengadilan mulai memeriksa dirinya atas tuduhan kasus antara lain korupsi. Iya, memang luar biasa ini. Ini nampaknya belum pernah terjadi pada titik nadir macam begini ketika Iran kemarin mengirimkan berbagai roket-roketnya ke Israel. Ini apakah menjadi sebuah catatan tersendiri melihat Bang Nuim yang pernah juga menulis tentang kedikdayaan Israel, karena nampaknya Amerika ini seperti ada permainan diplomatik dalam serangan ini. Serangan 300 drone lebih ini masuk ke sana, dan hari-hari ini juga orang-orang di Palestina sedang menuju kepada utara, balik kepada asal mereka dari selatan menuju utara yang mengalami penembakan luar biasa. Apa yang Bang Nuim lihat dari geopolitik yang terjadi di Timur Tengah sekarang ini, Bang? Ya, menarik sekali ya. Ini pertama kali Iran melakukan serangan. Padahal kalau kita lihat apa yang pernah terjadi terhadap Iran yang dilakukan oleh Israel sudah berulang kali. Tapi itulah barangkali orang harus menyadari dan mengakui bahwa kita di Rasil ini yang pertama kali mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya adik kuasa di dunia itu adalah Israel. Israel melakukan banyak hal dan tidak begitu banyak yang bisa berbuat menyalahkan Israel. Tapi kalau ada yang melakukan sesuatu terhadap Israel, maka itu langsung dikutuk dan lain sebagainya. Dan kalau Israel yang melakukan, kita lihat daftar apa yang telah terjadi terhadap Iran itu banyak sekali. Ilmuwan Iran yang sangat piawai di bidang nuklir misalnya yang telah ditewaskan, telah diasasinasi, dan tudingan itu ya diarahkan kepada Israel. Serangan-serangan yang dilakukan itu, tetapi banyak orang yang tidak begitu mempedulikan. Tapi kalau sekiranya ada serangan terhadap Israel, maka itu diangkat sebagai suatu serangan. Sedangkan kalau sekiranya Israel yang melakukan, itu dianggap sebagai suatu bela diri. Jadi nampaknya memang apa boleh buat ya, sudah begini nasib umat manusia sekarang ini. Makanya kita mengatakan bahwa memang kalau mau dikatakan adik kuasa, ya mungkin Israel lah adik kuasa di dunia ini yang memang kita harus mengakui bahwa umat Yahudi itu telah mengalami
perlakuan yang sangat tidak wajar dalam sejarahnya, ya, dari sejak mulai zaman Romawi terutama, sehingga terjadi diaspora, mereka pindah kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini juga membuat banyak orang yang terheran-heran. Kenapa suatu bangsa yang pernah begitu menderita karena kezaliman waktu itu oleh pihak yang berkuasa melakukan hal yang hampir sama. Ini baru saja lagi 2 orang Palestina di tepi barat baru lagi ditembak mati bukan polisi, tapi oleh pemukim. Jadi ini membuat orang bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di bumi ini, apa yang terjadi dengan umat manusia. Sementara di Amerika Serikat hampir 100 orang wakil rakyat di Kongres itu menandatangani petisi meminta supaya segera disalurkan bantuan kepada Israel bernilai sekitar 14 miliar dolar. Jadi inilah keadaan memang agak kacau sedikit sebenarnya di dunia ini. Iya, memang ini ya. Tapi keberanian Irlandia dan Norwegia misalnya akan membuka hubungan diplomatik dengan Palestina secara resmi, ini menjadi sebuah catatan bertambahnya dunia atau diplomasi yang luar biasa dari genosida yang terjadi di Palestina, menyebabkan hati umat di sana. Atau memang Irlandia ini punya karakter sendiri juga Norwegia? Apa yang Bang lihat? Ya, karena kita tahu, misalkan ingat bahwa penjalinan persetujuan untuk membentuk 2 negara, jadi Israel dan Palestina itu di Oslo, ya, di Skandinavia. Jadi di Skandinavia itu, jadi barangkali mereka merasa bertanggung jawab ini kenapa di waktu itu bertempat di Skandinavia dicapai perjanjian antara Palestina dengan Israel untuk menyelesaikan persoalan ini dengan membentuk 2 negara. Tapi sekarang Netanyahu sudah mengatakan tidak akan menerima pembentukan sebuah negara Palestina. Mereka tidak mau menerima hal yang seperti itu. Sementara ya kita mengetahui bangsa Palestina sendiri pun terpecah 2 karena pemerintah yang ada di tepi barat di bawah pimpinan Abu Mazen, Mahmud Abbas sekarang ini dianggap sama sekali memang tidak efektif dan tidak bisa diandalkan, kata orang. Itu yang menjadi masalah. Sementara negara-negara seperti Spanyol misalnya sudah menyatakan keinginan untuk mengakui Palestina, baru menyatakan keinginan. Betul. Dan ini tentunya membuka mata bagi sementara, karena Spanyol itu juga merupakan bagian dari Eropa. Jadi ini membuka mata terutama Amerika Serikat untuk melihat apakah memang bahwa ada kecenderungan umat manusia sekarang ini untuk melihat masalahnya dengan lebih jernih, dan Amerika mungkin bisa berpihak. Jadi kita sudah lihat ada perubahan sedikit, bahwa Amerika sekarang mengatakan tidak akan menyetujui kalau sekiranya Israel melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Karena apa yang dilakukan oleh Iran itu memang diketahui tidak banyak dampaknya terhadap Israel, kecuali ada seorang anak umur 7 tahun yang terluka. Inggris mengirimkan pesawat tempurnya untuk menembak jatuh drone atau pesawat tidak berawak yang dikirim oleh Iran. Dan kita mengetahui bahwa pesawat-pesawat drone atau pesawat-pesawat tidak berawak yang diciptakan oleh Iran itu memang sangat dihargai oleh antara lain Rusia yang menggunakannya dalam hubungannya dengan peperangan di Ukraina. Luar biasa percaturan ini. Memang dunia sedang mengalami sebuah guncangan yang luar biasa. Akankah terjadi perang dunia ketiga? Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu yang kita lihat. Ya, sementara guncangan juga terjadi di dalam negeri. Bang Nuim, apa yang Bang Nuim lihat beberapa waktu yang lalu di tengah halal bihalal ada statement gak perlu oposisi. Ini menjadi sebuah cerita garuk-garuk kepala, sehingga ada pengamat bilang buat apa pemilu kalau ada tidak perlu oposisi gitu. Juga tentang Mahkamah Konstitusi ini juga menjadi sebuah masalah. Hari ini kesimpulan disampaikan, Senin akan dibacakan. Apa yang Bang Nuim lihat di balik kertas-kertas bertumpuk itu? Akankah ada sebuah kejutan atau menang-menang baik kata Bang Nuim gitu? Silakan Bang Nuim. Ya, kemungkinan ke arah situ ada kalau kita melihat apa yang terjadi di masa lalu, kemungkinan. Tapi kita berharap bahwa ada di antara hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang barangkali bisa lebih idealistis, lebih sesuai dan mengambil keputusan dengan apa yang mereka lihat sebagai
beban dari tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dikatakan, ini kita harus menunggu karena kita melihat yang agak sulit seperti yang dikatakan oleh Denny Indriana, bahwa agak sulit bagi barangkali untuk kita bisa mengharapkan ada suatu terobosan yang menggemparkan. Mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau dikatakan tadi seperti dikatakan bahwa ya ini Bamsud ya, Bambang Sudibyo yang mengatakan tidak ada oposisi di Indonesia. Tapi ini kan bukan hal baru. Kita masih ingat waktu Harmoko menjadi Menteri Penerangan di zaman Orde Baru, dia mengatakan kalau di demokrasi Barat anjing pengawas itu berada di luar rumah. Tapi dalam demokrasi Pancasila, anjing pengawas itu berada di luar rumah. Anjing pengawas itu berada di dalam rumah bersama-sama dengan penguasa. Jadi tidak ada oposisi. Jadi dia mengibaratkan oposisi itu sebagai anjing pengawas. Nah, di Barat katanya demokrasi itu anjing yang menjadi pengawas itu berada di luar rumah, bukan di dalam rumah. Dia mengawasi rumah itu. Nah, tetapi di Indonesia katanya tidak demikian halnya. Pengawasnya ada bersama-sama di dalam rumah. Jadi tidak perlu adanya oposisi. Karenanya kenapa mesti menghabiskan begitu banyak uang? Berapa triliun yang habis untuk pemilihan umum? Ini kan tidak perlu. Ini barangkali ada satu film ya, namanya Diktator Aladin. Ini dibuat oleh seorang Inggris ini, orang Inggris yang memang suka bikin lucu-lucu tapi punya sentilan yang sangat luar biasa. Di situ dia menggambarkan sang diktator ini ikut dalam suatu perlombaan di Olimpiade, lari 100 meter katakan. Nah, dia ikut, yang lain-lain ikut. Dia yang pegang pistol, kan biasanya start itu dimulai dengan penembakan pistol. Nah, dia lari terlebih dahulu, baru dia tembakkan pistol, padahal dia sudah jauh lari. Baru yang lain ikut kejar dia. Kalau ada yang bisa menyusul, itu dia tembaki. Tapi mati semuanya. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, ketika dia kelihatan ngos-ngosan, mungkin tidak bisa mencapai garis finish, maka orang-orang yang memegang tali atau pita garis finish itu mendatangi dia, supaya dia bisa menembus dan dia dianggap sebagai pemenang. Nah, inilah sekarang yang bisa terjadi kalau memang kita tidak hati-hati dalam pemilihan umum. Karena ini juga dikatakan akan terjadi di India. Karena di India sudah persiapan akan melakukan pemilihan umum, dan di sana itu memang pemilihan umumnya akan berlangsung sangat lama ya. Dan sekarang sudah dilihat katanya ada tanda-tanda bahwa segala sesuatunya itu akan dalam tanda kutip diatur terlebih dahulu atau dicurangi. Jadi kalau itu yang terjadi, untuk apa susah-susah menyelenggarakan pemilihan umum? Untuk apa menghabiskan uang yang begitu banyak? Kenapa tidak kasih makan siang gratis saja daripada mengadakan pemilihan umum? Itu lebih gampang kan? Iya, memang ini sebuah fenomena yang luar biasa tanpa oposisi, dan juga lembaga Mahkamah Konstitusi ini nampaknya menjadi peluru terakhir dari cerita di balik cerita ini. Dan orang Indonesia ini kan mendukung harmoni, tak lagi hang-hengong seperti zaman-zaman dulu. Apa Bang, kecenderungan apa, kejiwaan apa yang terjadi Bang Nuim? Ya, itu dia. Ini kita barangkali memang belum siap untuk berdemokrasi. Kadang-kadang kita menganggap lawan itu sebagai musuh. Jadi kalau di sini kan beda. Kalau setelah pemilihan umum, oke, kamu menang, kita ucapkan selamat. Yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, dan terus berjalan. Dan setiap yang dilakukan oleh pemerintah itu diawasi oleh oposisi di dalam parlemen. Di dalam sistem Westminster yang terjadi, kita melihat setiap parlemen bersidang itu ada bagian-bagiannya yang disiarkan melalui televisi dan radio supaya bisa dilihat dan bisa didengar oleh rakyat. Bagaimana pemerintah dengan oposisi itu bertarung, dan oposisi itu mengawasi. Ini kenapa pemerintah melakukan ini, kenapa ini, padahal ada, mereka bisa memberikan alternatif, dan ini yang seharusnya dilakukan. Jadi maksudnya pemerintah harus tetap hati-hati bahwa pemerintah kalau melakukan misalnya perjalanan yang terlalu banyak dan lain sebagainya, mereka mengatakan itu kan menghabiskan uang rakyat dan lain sebagainya. Itu jadi segalanya itu diatur dengan sedemikian rupa sehingga tetap ada pengawasan. Karena di dalam bahasa Latin itu ada suatu ungkapan, siapa yang mengawasi sang pengawas. Ini penting. Jadi mesti ada pengawasan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi
khalifah. Khalifah. Kalau saya melakukan yang benar, turuti saya. Kalau saya melakukan yang salah, jangan turuti saya. Nah, itu dia. Ini terhadap seorang khalifah yang punya kuasa begitu besar. Ya, memang ini pengawasan ini juga menyebabkan Australia tak bisa sembarangan, apalagi berhubungan dengan Cina yang nampaknya tak akan mudah mempengaruhi Australia, walaupun banyak orang Cina di Australia, bukan begitu, Bang Nuim? Ya, jelas. Yang barangkali mayoritas orang dalam tanda kutip pendatang itu mayoritas itu adalah sebenarnya yang dari Tiongkok sana. Sekarang ini. Tapi kebanyakan juga mereka itu, ya mereka sebenarnya tidak begitu cenderung ke Tiongkok. Mereka sudah lebih senang di Australia. Tapi ada juga, banyak juga. Ya, jangan salah juga orang-orang diaspora dari Indonesia, terutama yang keturunan Tiongkok itu sangat mengagumkan, sangat mengagumi Tiongkok. Jadi setiap ada apa, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka mengagumi. Memang tidak menjadi persoalan. Asalkan jangan katakan kemudian dia lahir di Indonesia, dia besar di Indonesia, dia makmur di Indonesia, tapi dia tidak mengatakan saya tidak bisa menganggap Indonesia sebagai ayah kandung, saya tetap menganggap Tiongkok sebagai ayah. Itu yang kita tidak suka, tidak terima. Jadi pokoknya, oke, kamu mau membela siapa saja silakan. Asal jangankan membela yang salah, belalah yang benar. Itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Itu penting ya. Nah, memang di hari Idul Fitri ini kita juga ingin dengar, Bang Nuim, suasana di Australia dan juga hikmah apa di hari Idul Fitri yang Bang Nuim jalankan pula bersama keluarga di sana. Silakan, Bang Nuim. Ya, kita melihat itu, saya kaget ya bahwa waktu itu masyarakat Indonesia pada hari Rabu menyewa sebuah balai kota. Itu balai kota, ada perhitungan yang mengatakan, dan kebetulan khatibnya datang dari juga orang yang sangat dekat dengan Radio Silaturahim, Pak Doni ya. Pak Doni ya, Pak Doni Segaf ya, khatib sana, Masya Allah. Menyampaikan khutbahnya seluruhnya dalam bahasa Inggris, jadi bisa lebih panjang dan lebih Ini kita melihat itu hampir mungkin ada 1.000 orang. Itu hampir banyak karena itu hari kerja. Itu bukan hari libur di Australia. Hari Rabu itu hari kerja. Ya, banyak orang-orang mengatakan, waduh saya susah parkir begini. Itulah saya bilang saya datang cepat maka dapat parkir. Sampai begitu banyak. Jadi saya katakan ini bukan baru ini saja. Kelihatan masjid-masjid itu begitu membeludak jamaahnya. Misalnya tanggal 26 Januari, saya ingat benar, itu adalah hari libur umum. Karena itu hari nasional Australia. Australia National Day, hari nasional Australia tanggal 26 Januari. Itu di mana-mana masjid membeludak. Begitu banyaknya orang yang datang salat Jumat. Jadi terus terang saja, sementara di kalangan mungkin agama di gereja sudah mulai mengatakan banyak yang mengalami kesulitan dan mereka pada akhirnya menjual gereja karena berkurangnya jemaah yang ke gereja. Mungkin orang beribadah di rumah atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi kita melihat bagaimana gereja kemudian dijadikan sebagai museum, sebagai masjid, sebagai tempat ibadah dan lain sebagainya. Masih ada yang sampai sekarang. Tapi kebanyakan sayangnya gereja-gereja yang dibeli oleh umat Islam dan kemudian diturunkan salibnya, dibuat mihrabnya dan kiblatnya dan sebagainya, kemudian dibongkar dan dibangun masjid. Misalnya masyarakat Bosnia, masyarakat Turki. Saya juga mengatakan, kenapa? Kami kepingin punya masjid seperti Turki, kami kepingin punya masjid seperti Bosnia, jadi kami bongkar gerejanya. Saya bilang, salah. Kalau ini kita menunjukkan bagaimana toleransi dan kita menyesuaikan diri, tidak ada masalah. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab sendiri ketika berada di Yerusalem ditawari untuk salat zuhur di gereja, dia mengatakan, maaf, saya tidak akan salat di sini, bukan karena tidak boleh, tapi saya khawatir kalau nanti saya salat di sini, di umat Islam di Al-Quds di Yerusalem ini, setiap mau salat datang ke gereja, kalian nggak punya tempat untuk ibadah. Saya keluar, dia salat di tangga gereja atau di luar gereja. Nah, itu dia toleransi yang ditunjukkan oleh Umar Ibn Khattab. Jadi maksudnya boleh, tapi tidak dilakukan. Nah, di sini banyak gereja yang sudah dijual. Dan jadi karena gereja yang dijual itu kebanyakan juga membuat persyaratan boleh dibeli, tapi dengan komitmen, dengan janji
tidak akan digunakan untuk misalnya jadi rumah atau jadi toko atau jadi apa, tapi mesti tempat ibadah. Dan itu sudah terjadi. Ya, memang luar biasa Bang Nuim. Dunia ini melihat perkembangan Islam ini di New York kemarin atau apa namanya tarawih luar biasa dan di berbagai tempat. Apa yang menyebabkan mereka mengevaluasi terhadap agama lamanya Bang Nuim? Ke logika kah, dan apakah mereka dengan mudah bisa menerima Islam dengan logika yang ada dalam Al-Quran, atau agnostik juga menjadi sebuah fenomena yang luar biasa sekarang ini? Bagaimana cara Bang Nuim berdakwah atau teman-teman di sana memberikan pencerahan buat umat manusia di sana, Bang Nuim? Yang masalahnya barangkali kalau di sini lebih mudah ya, karena orang lebih terikat kepada Islam. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah itu macam ada mode untuk menjadi ateis. Ya, karena Richard Dawkins itu orang-orang itu menjadi ateis, dan mereka mulai mempertanyakan, mereka selektif mengambil ayat-ayat Al-Quran yang tidak melihat bagaimana konteksnya, perspektifnya, dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang mengambil ayat Quran itu, dan itu dijadikan semacam alasan kenapa mereka sudah tidak lagi begitu tertarik pada Islam dan lain sebagainya. Nah, di Barat, ini ada kumpulan yang namanya A Journey Towards Islam. Jadi perjalanan menuju Islam. Ya, ini kita tidak masuk di akal bahwa mereka itu memberikan alasan-alasan kenapa mereka menjadi Muslim. Mereka katanya membaca Al-Quran, dan itu membuat mereka. Jadi sebagai salah satu contoh saya ambil begini, yang namanya Profesor Dr. Gary Miller. Profesor Dr. Gary Miller. Dia seorang ahli logika dan ahli matematika. Bukan itu saja. Jadi dia juga profesor mengajar di universitas, ahli logika, ahli matematika, dan dia selama lebih dari 10 tahun menjadi penginjil. Jadi orang yang betul-betul mempelajari kitab-kitab suci umat Kristen yang disebutkan sebagai Perjanjian Baru. Dia kemudian mengatakan, saya akan mempelajari Al-Quran. Untuk apa? Untuk menemukan ayat-ayat katanya yang menunjukkan bahwa Islam ini palsu. Jadi saya bisa nanti kemukakan kepada umat Islam, mereka melihat kepalsuan itu, mereka kemudian meninggalkan Islam dan mereka menjadi Kristen misalnya. Setelah mempelajari itu, malahan dia bilang, wah nggak bisa. Saya terpaksa mesti jadi Muslim. Kenapa? Ini nggak mungkin manusia bisa menulis suatu kitab seperti ini. Gary Miller. Dia mengatakan nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin katanya di abad yang seperti itu, di tahun yang seperti itu, zaman kuda gigit besi, ketika seorang nabinya seorang ummi yang buta huruf, tidak mungkin bisa. Nah, ini banyak sekali yang menjadikan sebagai suatu alasan yang sangat kuat kenapa mereka dalam tanda kutip kembali ke Islam. Jadi banyak sekali mereka itu ketika mempelajari Al-Quran itu nggak mungkin. Jadi misalnya katanya, kenapa dalam Al-Quran ini setelah ada komputer, ada BlackBerry, dahulu tidak ada komputer, tidak ada Black zaman Rasulullah, kok bisa misalnya kata dunia 115 kali dalam Al-Quran, kata akhirat juga 115 kali, kok bisa? Gimana ngaturnya? Nggak mungkin dong. Di zaman itu bisa diatur yang seperti ini karena mereka tidak mempunyai infrastrukturnya, tidak mempunyai fasilitasnya untuk seperti ini. Kenapa misalnya dikatakan di dalam Al-Kahfi mereka tidur 300 tahun tambah 9. Kenapa ya 300 tahun tambah 9? Karena 300 tahun Suryawi, 300 tahun Syamsiah, itu Syamsiah itu sama dengan 309 tahun Qamariyah. Nah, jadi 300 tambah 9 lah. Kok bisa katanya? Ya ahli matematika. Jadi kok bisa? Dia bilang heran ya. Nah, makanya dia mengatakan dia menjumpai seseorang di Kanada, dan orang di Kanada ini rupanya punya teman seorang pelaut. Jadi bukan hanya pelaut biasa, tapi pelaut yang ada kedudukan, mungkin mu'alif dan lain sebagainya. Jadi orang ini berkata, kenapa kamu jadi Muslim? Dia kata, karena ini ada kitab ini, coba baca. Jadi dia pergi berlayar lagi, dia bawa Al-Quran. Dia melihat tafsir-tafsirnya, dia kembali lagi. Lalu dia tanya, ini Muhammad ini katanya pelaut nih. Katanya, enggak. Kok dia cerita laut, ini dia hidup di padang pasir. Tapi dia kok bisa cerita persis seperti yang terjadi. Itu membuat orang jadi, seperti misalnya, dekan Fakultas Kedokteran Universitas di Thailand. Dia seorang Buddhis. Dia seorang Buddhis. Dia ikut dalam suatu
seminar di Arab Saudi tentang persoalan bayi, bagaimana janin dan lain sebagainya. Ketika dia mendengar bahwa ini dari Al-Quran, begini kejadian janin dalam itu, lah, nggak mungkin, kan mereka nggak punya mikroskop, nggak punya apa, ini kok bisa sih? Kalau begitu saya katanya ya terpaksa syahadat. Jadi mereka ini kan orang-orang yang punya kemampuan untuk berpikir. Jadi itu sebenarnya. Jadi tidak adanya dakwah yang secara resmi dilakukan, tetapi kata Badan Penelitian di Amerika yang sangat terkenal, Pew, Pew itu dalam waktu ya beberapa dekade, dalam beberapa dasawarsa lagi, ini Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Itu yang kejadian. Ya itu saya katakan begini. Saya mengatakan begini. Oke, ini orang pintar-pintar, semua pintar. Oke, baik. Kita buat satu percontohan. Kenapa dalam Al-Quran itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan wa khalaqna wa ja'alna. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya, ini kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan. Kenapa khalaqna ja'alna? Kami jadikan, kami ciptakan, kami jadikan, kami ciptakan. Tahu dalam surat Al-Hadid dikatakan wa anzalna al-hadid, dan kami turunkan besi. Kenapa kok besi diturunkan? Kenapa tidak disebutkan wa khalaqna al-hadid? Enggak, karena besi itu, kata profesor dari sebuah universitas di Inggris, Bristol, besi itu datangnya dari planet yang dekat sang surya. Ketika planet itu pecah, besinya turun ke bumi. Karena di bumi ini tidak cukup panas untuk besi bisa tercipta. Besi itu mesti dicipta di dekat matahari, di dekat surya yang lebih panas. Dan setelah planet ini penuh dengan biji besi, berat, dia pecah oleh gaya tarik bumi, ditariklah biji besi ke bumi, maka terhunjam ke sini dalam bentuk biji besi. Kenapa Al-Quran menggunakan wa anzalnal hadid? Dan anzalna kan seperti nuzulul Quran. Nuzulul dari perkataan anzalna, ya kami turunkan dan sebagainya. Jadi kenapa besi diturunkan sedangkan yang lain dikatakan kami ciptakan, kami jadikan? Tapi kalau besi kalau diturunkan seperti air hujan. Nah, itu. Jadi orang-orang itu pikir, wah, kok begini ya Quran ini? Kan mestinya dia bilang wa khalaqnal hadid atau wa anzalna hadid, kok wa anzalna hadid, enggak, kok wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Karena memang turun dari planet-planet di atas sana. Nah, ini yang membuat mereka itu kemudian mengatakan, wah ini nggak benar nih. Kalau begini ini Al-Quran ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ini mesti yang dibuat, ya ini dibuat oleh lain daripada manusia, lebih agung, lebih maha agung. Nah, itu yang membuat mereka yang bisa berpikir, yang mau berpikir, kemudian mengatakan, ya apa boleh buat, saya ini tidak bisa dilawan lagi. Mungkin Bang Nuim ini kan lagi ada Hang Heng Hong nih, pendeta Gilbert ini sekarang ini. Mungkin dia harus lebih banyak baca Al-Quran. Urusan 2,5% sama 10% gitu kan di kalangan toko sebelah kan mengatakan demikian. Karena kan perjuangan dakwah ini tak lepas dari Ummul Mukminin misalnya Khadijah dengan segala dana dan upayanya. Apa yang Bang Nuim lihat hubungan dengan pendanaan dakwah dan juga orang menyebutnya zakat, tapi akankah terbatas pada 2,5% sehingga menjadi sorotan toko sebelah? Minta maaf mereka ke Pak JK katanya. Apa yang Bang Nuim lihat dari Hang Heng Hong ini, Bang Nuim? Ya masalahnya yang 2,5% itu begini kan. Kalau misalnya ini pajak kita bilang di Australia. Pajak itu progresif. Jadi 18.000 pertama, $18.000 dalam setahun, itu tidak dipajak. Oh, tidak kena. Nanti berangsur-angsur dipajak. Nah, tetapi yang dinamakan zakat itu kan bukan hanya terbatas, itu kan harta. Pajak itu harta. Ini bukan. Jadi jangan dilihat 2,5, bukan, tidak seperti pajak yang di dalam kehidupan duniawi. Bukan demikian halnya. Dia harus melihat bahwa ini pajak yang dilihat ini adalah pajak harta benda. Seperti dikatakan bahwa di dalam Islam itu zakat itu dimaksudkan sebagai pemberdayaan. Itu dia, memberdayakan untuk orang-orang yang tidak berdaya, diberdayakan
dan kemudian setelah diberdayakan dia memberdayakan orang lain. Itu maksudnya begitu. Itu maksud dari zakat itu. Jadi zakat yang disebutkan 2,5% dan lain sebagainya itu tidak hanya dari pendapatan terbatas, tapi dari harta benda yang ada. Yang saya tahu itu harta benda orang itu yang jadi 2,5% itu cukup banyak sebenarnya. Iya, makanya mesti baca. Tapi ini di sini, masalahnya juga begini. Di dalam inilah makanya pentingnya mengenal juga bahwa dalam Al-Quran itu kita tidak dibolehkan, sekali lagi, dalam Al-Quran, ini Al-Quran ya, bukan hak. Di situ dikatakan, wala tasubul ladzina yad'una min dun. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan sesembahan orang lain. Itu penting sekali. Itu yang penting sekali. Jadi ada orangnya. Ini ada seorang pendeta gereja Anglikan di Irak. Namanya Andrew Paul Bartholomew White. Dia mengatakan, saya tidak bisa menemukan perkataan memaafkan atau mengampuni di dalam Al-Quran, katanya. Saya sudah cari, tidak ditemukan, katanya, kata-kata seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, Bapak, katanya, kalau Bapak betul-betul, katanya, mau mempelajari Al-Quran, maka Bapak akan menemukan bahwa perkataan mengampuni, perkataan itu dikatakan, mengampuni atau memaafkan, serta rahmah, kasih sayang atau mercy dalam bahasa Inggris, masing-masing disebut 100 dan 200 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surah dalam Al-Quran, surah yang punya 17 berjudul Ar-Rahman, artinya yang maha pengasih. Dan surah ini luar biasanya begini. Ketika orang seperti Neil Armstrong mendarat di bulan, banyak umat Islam yang gempar. Loh, kok bisa? Dia bukan Islam, kok dia bisa mendarat di bulan? Ya, memang, kenapa enggak? Al-Quran mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai masyarakat jin dan manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang mukmin, orang enggak. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai masyarakat jin dan manusia, kamu itu bisa menembus bumi kalau kamu bisultan. Sultan itu artinya kekuasaan, kekuatan berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi jangan salah, itu surat Ar-Rahman itu di situ ada ayat yang mengatakan kamu bisa menembus, bisa sampai ke mana? Keluar angkasa, antariksa sana. Bisa. Asalkan kamu punya ilmu. Illa bisultan. Sultan di sini katanya adalah kekuatan karena ilmu pengetahuan. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa tidak ada perkataan mengampuni, memaafkan. Bahkan ada ayat, ada surah yang namanya Ar-Rahman. Ayatnya 78. Itu Ar-Rahman itu adalah yang maha pengasih. Rahim itu seperti rahim dalam kandungan seorang perempuan, di mana bayi, berarti di situ pusat dari segala kasih sayang itu ada. Karena dalam bahasa kita dikatakan sayang anak sepanjang galah, sayang ibu sepanjang jalan. Nah, itu dia. Jadi, ya kalau kita mau, tapi tidak boleh kita menjelekkan sesembahan orang lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kamu tidak diperbolehkan. Sudah di Al-Quran ini bukan hadis. Kalau hadis ya Rasulullah mengatakan tidak boleh merusak gereja, bahkan mengganti satu saja daun jendela gereja tidak boleh. Itu bukan urusan kamu, itu bukan hak kamu. Masing-masing. Ya, jadi inilah barangkali yang barangkali ya perlu diberitahukan kepada orang-orang bahwa agama Islam itu agama yang penuh kasih sayang. Jadi kalau boleh dikatakan sudah 6 menit penutup begini. Betul. Saya cerita sedikit. Silakan Bang. Dalam perang Uhud itu yang namanya Hindun binti Utbah ya. Hindun binti Utbah minta kepada Wahsy. Wahsy ini adalah budak, seorang budak. Ya. Kamu katanya kalau bisa, siapa yang bisa membunuh Hamzah? Hamzah adalah paman dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum lahir ayahnya sudah meninggal di Madinah. Setelah dia umur 6 tahun, ibunya Aminah wafat di Madinah juga. Jadi pada ayahnya itu sangat dekat, sangat sayang kepada Hamzah. Tahu Hamzah dalam perang Uhud itu kena lembing, tembus, wafat. Di situ
Ya, Hindun langsung ke sana, belah dadanya, ambil jantungnya, dia kunyah-kunyah, dia luahkan kembali dan lain sebagainya. Dia membalas dendam. Hindun membalas dendam. Sakit-sakit hati. Dan bayangkan, ini orang kesayangan Rasulullah, pamannya, dia tidak punya ayah. Nah, apa yang terjadi? Ketika akhirnya Rasulullah SAW bersama umat Islam membuka, masuk ke Mekah, tanpa Futuh Mekah, tanpa satu titis pun darah ya yang tumpah, tanpa menumpahkan setitis darah pun, Rasulullah kemudian mengatakan, biasanya di dalam budaya bangsa Arab jahiliyah, hari ini disebutkan yaumul malhamah dengan lam, malhamah. Hari ini adalah hari pembantaian, hari balas dendam. Tapi kata Rasulullah, kita ubah perkataan malhamah menjadi marhamah. Masya Allah. Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari rahmah, pengampunan, kasih sayang, termasuk kepada Hindun binti Utbah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa, Bang Nuim. Kalau melihat sejarah itu, apa yang ingin Bang Nuim ingatkan di hari yang maaf-maafan pula sekarang ini, di hari Idul Fitri, sebagai penutup kisah kita pagi hari ini? Silakan Bang Nuim. Iya, karena Islam itu memang mengatakan memaafkan itu salah sesuatu yang sangat terpuji. Karena apa? Kalau kamu disakiti, kata Al-Quran, kamu berhak untuk menyakiti orang yang menyakiti kamu. Itu hak kamu. Tetapi kalau kamu memaafkan, itu lebih baik. Jadi kalau kita mengatakan, karena hanya di Indonesia orang mengatakan minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Tempat lain orang mengatakan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim dan sebagainya. Ya. Jadi ada teman saya dulu waktu di BBC, dia jumpa orang-orang Arab di BBC, waktu Lebaran dia mengatakan minal aidin wal faidin, orang Arab itu saja. Dia bilang, itu bilang apa itu? Enggak ada, enggak kenal. Ya saya bilang, dia mau mengatakan taqabbalallah minna wa minkum. Tapi kami di budaya kami ada istilah minal aidin wal faidin, maaf lahir batin. Oh begitu ya, itu dia. Jadi memaafkan itu memang penting. Seperti saya katakan tadi, kalau seorang pendeta Anglikan mengatakan tidak ada kata memaafkan dan mengampuni, ada bahkan 100 dan 200 kali. Di dalam Al-Quran itu ada perkataan perkataan memaafkan dan mengampuni 100-200 kali. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, terima kasih, dan kami Radio Silaturahim mohon maaf yang luar biasa, setahun lebih bertemu lagi kita dalam perjalanan siaran dakwah. Kayaknya kita sudah hampir masuk tahun ke-8 Bang Nuim bincang ini ya. Masya Allah Bang Nuim. Luar biasa. Tak terasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bang Nuim atas segala nasihat dan wawasan yang luar biasa. Orang menemani Bang Nuim ini, saya menemani katanya dari mulai SD dengan siaran bahasa Inggris sampai saya punya cucu masih saya dengar Bang Nuim katanya. Masya Allah, legend luar biasa. Ya, terima kasih Bang Nuim. Selamat menjalankan hari-hari dan semoga selalu bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.